Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang gaib, kembali di malam ini ya. Kita tadi berjalan-jalan menelusuri perkebunan, perbukitan ya. Tapi kembali bukit ini bukan di dataran tinggi ya, dekat ke jalan raya juga perbukitan ini. Nah, tadi pas kita baru datang itu ada yang terbang dari sini. Terbang ke arah sana. Jadi kalau dari sini berarti ke arah Gunung Ciremai. Nah, yang uniknya tuh energinya cukup besar, tertinggal. Padahal kita udah beberapa kali datang ke sini. Tapi ternyata ada titik khusus di sini ya. Nanti kita coba cari tahu aja tentang Gunung Ciremai mungkin ya. Ada misteri apa sih? Ya, sahabat. Di malam ini kita akan menelusuri tentang Gunung Ciremai. Ada misteri apa, atau ada jejak misteri apa, atau ada kegaiban seperti apa, nanti kita coba cari tahu. Nah, terima kasih untuk yang sudah selalu menyaksikan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Semoga selalu diberikan kebaikan-kebaikan dalam tujuan-tujuan kita ya. Dan untuk Anda yang sedang mengalami sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya ya, dan diberikan kesehatan. Dan untuk yang WA ya, untuk yang WA ke saya kembali diberitahukan, jika tidak terbalas mohon maaf, bukannya tidak mau membalas, tapi mungkin ada yang terbuka, ada yang tidak. Tapi saya selalu menyempatkan untuk membukanya. Tapi mungkin tidak bisa berbincang lama ya, karena deretannya itu banyak ratusan. Jadi kalau lama ngobrol bersama satu, nanti yang lainnya tidak bisa. Nah, jadi itu digilir. Mungkin saya hanya menjawab lalu ganti menjawab yang lainnya gitu. Jadi tidak bisa berbincang bebas ya. Gitu, kalau ingin leluasa bisa silaturahmi langsung ke Padepokan ya. Kita bisa langsung berbincang gitu. Karena kalau di HP semuanya harus mendapat giliran gitu. Jadi minimal saya menjawab salam gitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu pemahamannya. Karena banyak sekali ya, ratusan gitu. Jadi jangan salah paham. Coba dibayangkan ketika kita mendapat pesan banyak sekali gimana. Kadang kan nggak konsen ya, saking banyaknya gitu. Ya seperti itu sahabat. Nah, dan terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih banyak yang sudah bantu share ya. Untuk nanti tanggal 25 ya, tanggal 24 25 yang ingin datang ke Padepokan bersilaturahmi silahkan. Nanti dari daerah Jabodetabek mau berkumpul tanggal 24 25. Kontak aja dulu sebelum datang ya, biar nanti bisa bertemu bersama gitu. Dan juga kalau ada channel selain channel petualang gaib, ada video-video kita, tolong dibantu diingatkan ya, agar dihentikan oleh mereka gitu. Karena kami tidak mengizinkannya gitu. Nah, untuk malam ini mungkin kita langsung aja ke tujuan kita, untuk menguak sebuah misteri yang tadi saya sempat mendapatkan jejaknya gitu. Ya, ini sudah bermeditasi ya. Ini sudah meditasi, nanti kita langsung tanya-tanya aja. Kita langsung interogasi aja, langsung tanya-tanya. Semoga kita mendapatkan jawaban-jawabannya. Jadi Gunung Ciremai itu terbagi berapa wilayah ya? Terbagi menjadi 3 wilayah gitu. Kita coba cari tahu. Mungkin dari sebagian dari Anda ada yang tahu juga ya. Kita coba cari tahu. Nanti kita secara acak aja ya. Nanti secara acak aja. Biarkan bermeditasi dulu. Silahkan bermeditasi. Ini masih belum ya, biarkan konsentrasi dulu. Nah, jadi prosesnya memang sebetulnya di luar layar tuh seperti ini. Cuman dulu itu kita sering diedit ya, sering tidak diambil. Nah, kalau sekarang diambil, Anda menyaksikan ya. Ternyata tidak asal-asalan ya, ada meditasi dulu gitu, supaya terjadi keselarasan.
Dan oh iya, nah ini ada satu nih. Ini kok gulang-guling ya, apa ini? Assalamualaikum. Kita sambil nunggu yang ini, kita tanya dulu ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa bicara enggak? Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa bicara apa enggak? Oh, dia nggak bisa bicara. Nah, ini berbentuk seperti binatang. Bentuknya seperti binatang. Mirip-mirip kanguru tapi bukan. Tapi bukan kanguru, tapi mirip-mirip kanguru. Warnanya hitam, agak kemerah-merahan warnanya. Jadi dia punya taring juga. Udah pulang kamu ya? Kita pulangkan aja, dia nggak bisa bahasanya. Gimana dibantu? Dipindahin. Nah, jadi tadi bentuknya unik ya. Jadi dari jenis seperti binatang bentuknya unik. Jadi mirip kanguru tapi bukan. Dia ada taringnya, matanya merah, warna kulitnya tuh hitam tapi agak kemerah-merahan gitu. Agak menyala, merahnya tuh menyala. Seperti duri ya, bulu-bulunya tuh seperti duri. Kalau terkena kayaknya sakit banget. Nah, kita tunggu lagi nih yang sedang bermeditasi. Oh iya, ini terima kasih banyak yang sudah kirim ini lagi. Saya sudah pakai lagi dari Mbak Depi ya. Terima kasih Mbak Depi sudah kirimkan. Semoga bermanfaat dipakai oleh saya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Punten. Mangga. Dia mengerti bahasa ini. Ngerti bahasa zaman ayeuna teu? Bisa bahasa zaman ayeuna? Bahasa dong. Bahasa seperti ini yang seperti saya ucapkan ini. Zaman sekarang banyak menggunakan bahasa ini. Bahasa siga tadi tak gitu. Ngerti. Sok atuh ngobrol seperti ini aja. Kamu tinggal di sebelah mana? Oh, di selatan, di sebelah selatannya. Iya. Itu di sebelah selatan wilayah kekuasaan kamu atau gimana? Saya hanya tinggal di sana. Sebagai penduduk biasa. Sebagai penduduk biasa. Siapa kamu? Saya masih orang wilayah sini juga. Ada apa keperluan undang saya? Ingin bertanya aja tentang sejarah atau apa misteri yang ada yang terkandung di Gunung Ciremai. Kami ingin tahu karena kami masyarakat sininya. Tidak ada salahnya kami mengetahui. Tanya tentang apa? Ya tentang Gunung Ciremai karena banyak sekali berita-berita beredar tentang Gunung Ciremai itu. Jadi kami ingin tahu. Silakan. Karena katanya ada juga cerita-cerita yang berhubungan dengan beberapa orang besar. Ya. Yang pernah mendaki ke sana katanya. Ya. Atau bahkan menurut orang tua saya itu di Gunung Ciremai dulunya pernah ada kehidupan katanya. Iya. Oh, ada. Ada. Seperti apa itu ceritanya? Saya ingin tahu kalau boleh. Banyak sekali orang-orang yang sakti mendaki gunung itu. Ya. Mereka kebanyakan melakukan semedi, mencari ilmu, menyempurnakan ilmu
di atas gunung itu. Zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Zaman sekarang ada nggak? Hanya sebagian kecil. Ya? Hanya sebagian kecil saja. Oh gitu. Tapi itu sudah jarang. Oh sudah Sangat jarang. jarang. Berarti kalau zaman dulu itu banyak gitu. Banyak sekali. Dan yang paling lama, seorang wanita yang sedang menyempurnakan ilmunya di sana. Seorang wanita. Ya, Oh tinggal di sana gitu. ya, Bertapa maksudnya? ya. Itu paling lama gitu. Ilmunya. Ya, Berapa lama dia di sana? mungkin setengah seumur hidupnya. Oh setengah hidupnya. Ya, Lalu sisa hidupnya kemana dia? berkelana. Berkelana. Ya, untuk menyempurnakan ilmunya. Oh dia belajar ilmu. Ya, Ilmu apa yang dipelajari? saya tidak tahu. Dia membawa sebuah kitab. Dia mempelajarinya dari kitab itu. Agar apa? Tujuannya untuk apa belajar ilmu? Kesaktiannya. Untuk membalaskan dendamnya. Tapi saya tidak tahu ilmu apa yang dipakai. Karena banyak sekali macamnya. Berarti dia punya kesaktian. Iya, Seperti apa kesaktiannya mungkin? memperdaya laki-laki yang paling sering menggunakan ilmu itu. Dia bertapanya di tempat seperti apa di sana? Sebuah tempat di atas. Di sebuah batu juga. Ada sebuah batu. Iya, Sekarang masih ada nggak tempatnya? ada. Seperti apa kalau sekarang bentuknya? Sudah tertutup. Ya? Hampir tertutup. Oh sudah hampir tertutup. Iya, Berarti tidak terlihat manusia. iya, Tapi masih ada ya masih ada. bekasnya. Iya, Selain itu ada lagi nggak yang datang ke situ? banyak. Banyak ya. Iya, Untuk apa juga sama? Apa sama atau beda-beda? untuk mencari ketenangan juga. Oh ada yang mencari ketenangan. Iya, Berarti nggak semuanya mencari ilmu gitu ya? tidak. Di sana hanya untuk menyempurnakan ilmu. Pernah ada kehidupan manusia selain orang-orang yang ritual itu? Ada. Oh ada. Iya. Untuk persembunyian juga. Oh pernah dipakai sembunyi juga? Iya, Banyak nggak teman-teman kamu di sana? banyak. Sangat banyak. Suka mengganggu para pendaki nggak? Kalau penduduk di wilayah saya tidak. Oh tidak. Tapi ada juga yang mengganggu. Banyak juga. Gitu ya. Di sana nggak ada tempat yang apa bersejarah gitu? Bagi bangsa kami, bagi wilayah kami, tidak ada. Entah wilayah yang lain. Itu saya ingin tahu tentang wanita itu. Boleh nggak lebih tahu lebih dalam? Silakan. Itu wanita paling lama di antara tokoh-tokoh tadi berarti. Iya, Lebih dulu mana itu? Lebih dulu wanita itu atau tokoh-tokoh itu? wanita. Oh lebih dulu wanita itu. Ya, Berarti usianya udah tua ya? iya. Sudah tua. Mm-mm. Bahkan sangat tua. Mm. Tapi dia mempunyai ilmu untuk merubah wujudnya Oh menjadi lebih cantik. gitu. Jadi seorang yang sangat anggun. Itu siapa itu? Yang masuk itu? Itu yang masuk siapa? Pengikut wanita yang itu. Oh. Oh ya udah terima kasih, nanti saya coba tanya ke dia ya. Silakan. Tentang wanita itu. Ya.
mohon pamit. Iya, silahkan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Saha maneh. Bisa bahasa yang saya ucapkan nggak ini seperti ini? Bisa. Bisa. Mengerti ya? Mengerti nggak? Ngerti. Saya mau bertanya tentang wanita yang tadi disebutkan oleh itu. Iya. Katanya kamu mengikuti dia. Tidak. Kamu siapa? Saya dari bangsa lain. Tadi kata yang itu kamu pengikutnya. Saya sering mengikutinya. Ya iya, sama aja berarti. Kamu pengikutnya. Dia Mengikuti berbelit-belit. langkah dia, gerak-gerik dia. Ya iya, itu nama pengikutnya namanya. Dia agak berbelit-belit nih. Berarti namanya pengikutnya dong kalau gitu. Tapi itu artinya bukan saya mengikuti ajarannya. Ajaran seperti apa? Ajaran hitam. Ajaran hitam? Ya. Ajaran hitam seperti apa? Demi ambisinya. Dia rela melakukan berbagai cara apapun demi mencapai cita-citanya. Cita-cita apa emang? Aslinya dia udah ratusan tahun Apanya? umurnya. Oh, umurnya. Umurnya sampai ratusan tahun. Ya, dan dia sudah tua keriput. Demi ingin mencapai keabadian. Dia rela melakukan apa saja. Keabadian seperti apa maksudnya? Mengidamkan kecantikan yang abadi. Oh, Dan mempelajari sebuah kitab. Kitab mantra. Yang dia rebut dari seorang petapa. oh dia merebutnya? Ya. Dari mana itu asalnya kitab itu? Dari sebuah padepokan. Padepokan di wilayah mana? Di wilayah lereng gunung itu. Oh, dulunya ada padepokan. Ya. Ada seorang petapa sakti. Yang mengajarkan ilmu kebaikan. Kenapa bisa dicuri kitabnya? Kan sakti kan? Melalui pertempuran. Pertempuran? Ya. Kok bisa kalah pertapa itu? Bisa berhasil merebutnya dengan tipu dayanya. Oh gitu. Tipu daya seperti apa? Melalui pasangannya itu. Laki-laki gitu? Ya. Suaminya? Pasangan hidup. Yang menemani setia. Oh, punya pasangan juga? Ya. Itu wanita asalnya dari mana itu? Kenapa bisa ada daerah situ? Dia yang berkelana mencari sebuah kitab yang konon katanya kitab itu sakti yang bisa merubah penampilan yang abadi, kecantikan yang abadi. Pertapa itu yang memiliki pertama itu laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki. Akhirnya direbut gitu ya? Kita pak. Akhirnya direbut gitu ya? Iya. Oh, lalu dijalankan. Ya, Jadinya lalu jadi awet dipelajari muda oleh nenek itu.
Terus kegiatannya apa aja itu si nenek di atas sana? Belajar terus sampai mencapai titik keabadian. Memang tidak pernah berhubungan dengan masyarakat gitu zaman dulu. Tidak, selagi dia mempelajari kitab itu. Berarti tidak berhubungan dengan masyarakat sama sekali. Tidak. Dia menempati di atas, di puncak gunung. Lalu untuk apa ilmunya? Untuk ambisinya, biar awet muda. Kan sudah bisa awet muda. Lalu dia digunakan untuk mengikat laki-laki Mengikat apa? muda. Laki-laki yang seperti apa yang dia cari itu? Yang tampan, yang gagah, yang pemberani. Pendekar mungkin ya? Iya. Bisa ceritakan nggak tentang kehidupan zaman dulu di daerah situ? Katanya ada kehidupan zaman dulunya di situ. Ada. Ada. Yang bersembunyi. Oh. Selain itu ada nggak yang seumuran dengan nenek itu? Ada. Iya, namanya siapa itu nenek itu? Tahu nggak namanya? Dia dijuluki Nenek Pelet. Nenek Pelet. Ya. Dan suaminya itu pasangannya Rempah Mayit. Siapa namanya? Rempah Mayit. Rempah Mayit. Suaminya dari mana asalnya? Sama. Dia bertemu saat berkelana. Saya tidak tahu persis dari mana dia asalnya. Ya, terus seperti apa jadinya? Setelah itu apa yang mereka lakukan di sana setelah sempurna? Yaitu dia sering mengikat laki-laki. Memikat laki-laki. Nah, suaminya jadi gimana dong? Suaminya yang akhirnya meninggal. Oh, Dan dikuburkan di situ. Puncak suaminya gunung meninggal. itu. Oh, suaminya dikuburkan di daerah situ. Ya. Terus seperti apa lagi yang terjadi? Banyak. Setelah dia berhasil mengikat laki-laki itu. Setelah dia puas. Lalu dia melenyapkannya. Dia membunuhnya. Kenapa? Untuk menjadi tumbal. Oh, Tumbal demi awet muda. oh ilmunya seperti itu. Iya. Karena itu ajaran hitam. Yang dipelajarinya. Yang dicampuri dengan. Nggak ada orang yang menghentikan kegiatan dia memangnya? Ada. Siapa itu? Betapa itu. Dia mengutus seorang muridnya. Untuk merebut kembali kitab itu. Karena dia tahu bahwa kitab ciptaannya itu disalahgunakan. Oh gitu. Ya. Terus gimana akhirnya itu ceritanya? Terjadilah peperangan, pertempuran. Berhari-hari. Berhasil merebutnya? Ya. Karena dia dibantu. Seorang pendekar muda. Oh, ada lagi? Ada lagi. Pendekar wanita. Oh, wanita. Ya. Yang memiliki kesaktian. Lalu dia bertempur, berhasil merebut kitab itu. Itu dari mana pendekar wanita itu asalnya? Ada seorang tokoh alim yang mengutusnya. Dari daerah mana itu? Cirebon. Oh, daerah Cirebon. Pendekar wanita itu. Ya. Ya, kalau yang laki-lakinya itu nggak tahu memang. Masa nggak tahu? Yang wanitanya kamu tahu? Ya. Terus si nenek itu kemana sekarang? Aslinya dia sudah meninggal. Cuman tidak banyak orang yang tahu. Oh, sudah nggak ada.
Tapi ajarannya masih ada sampai sekarang ini. Ajaran seperti apa? Ilmunya yang dinamakan jaran goyang. Jaran goyang itu apa sih sebetulnya? Ada artinya nggak? Kenapa harus ada nama jaran goyang? Itu bahasa apa? Diartikan bahasa kuno Bahasa kuno. yang melihat pasti tergila-gila. Itu jaran goyang atau jaran guyang? Ya seperti itu. Yang mana berarti? Ilmu itu karena dibagi ada dua jenis. Yang hitam ajaran nenek itu Itu jaran goyang dan jaran guyang emang berbeda? berbeda. Berbedanya kenapa? Jaran goyang itu ajaran dari petapa. Kalau jaran guyang? Ajaran hitam dari nenek itu. Kalau jaran goyang untuk apa? Untuk ketentraman hidup. Nah, jaran guyang itu apa? Untuk apa emangnya? Untuk mengikat pasangannya. Oh gitu. Jaran goyang itu untuk mengikat. Mengikat. Ada yang kamu tahu lagi nggak tentang nenek itu? Ada yang kamu ketahui lagi nggak? Ya, Apa aja yang dilakukan nenek itu waktu hidupnya? bertapa. Yang paling dia sukai? Ngejar cinta. Oh, nggak ada yang lain. Itu gurunya dari mana? Dia punya guru nggak? Dari kitab itu. Oh, dari kitab aja. Ya, Cara merubah wujudnya seperti apa itu? saat dia tertawa. Oh, dia tertawa. Ya, Saat tertawa berubah gitu. ya. Dia tidak punya murid-murid pengikut gitu. Ada. Oh, ada. Banyak. Oh, makanya Sampai sekarang ini. makanya ilmunya masih ada ya. Jadi jaran guyang itu memang di kalangan pembelajar ilmu itu ada. Itu untuk ilmu pelet ya, ilmu pengasihan pelet. Gitu. Nah, kalau yang terkena ilmu itu gimana itu reaksinya? Tergila-gila. Dia rela memberikan apa saja. Sampai dia lupa diri. Kalau sudah terkena gitu. Ya, Cara melepaskan dari ilmu itu seperti apa? Ada nggak kelemahan ilmu itu ada. agar bisa lepas dari pengaruh ilmu jaran guyang itu? Ada. Apa itu? Harus gimana? Ajaran nenek itu menganjurkan bersemedi lebih lama. Siapanya? Yang terkena? Ya, Oh, harus bersemedi. Selain itu ada nggak yang lebih gampang? tidak ada. Tapi kalau ajaran petapa itu ada penawarnya, ada penangkalnya. Apa itu? Karena dia yang menciptakan. Apa itu penawarnya? Saya tidak tahu. Yang jelas ada penawarnya. Seperti apa biasanya? Seperti mantra juga. Oh, tapi beda gitu dengan Beda. mantra. Oh, beda. Tujuannya sama emang untuk mengikat lawan jenis. Ya. Kalau dari petapa itu dianjurkan buat diperistri atau yang dijadikan suami. Oh, untuk pasangan. Ya, jangan disalahgunakan.
Tapi akhirnya disalahgunakan gitu. Ya, Mm-mm. kebanyakan yang disalahgunakan Hmm. karena keampuhan ajian itu. Terus ini kami penasaran juga tuh, karena banyak yang terkena ajian-ajian itu banyak. Ya, Itu sangat penasaran dengan penangkalnya. Mungkin ada penawar lain yang kamu tahu selain meditasi tadi, selain apa tadi? ada. Tapi kebanyakan tidak mampu Oh gitu, dan tidak mengingatnya. harus dengan cara seperti tadi. Ya, Caranya seperti apa itu kalau boleh tahu? ritual mensucikan diri. Ya, caranya Itu dari kebersihan hati. ada tata caranya nggak? Ada. Seperti apa? Kalau kami bersemedi, Hmm? mendekatkan diri Hmm? pada Sang Pencipta. Hmm. Oh harus seperti itu, Ya, biar terhindar dari pengaruh ilmu pelet tadi ya. ya, Oh begitu ya, bahaya juga ya. Tapi nggak ada tumbal ya? Ada tumbal nggak dari ilmu itu? kalau ajaran dari petapa itu tidak ada. Kalau nenek itu ada. Itu berapa lama pengaruhnya itu berfungsinya? Kalau yang terkena ilmu pelet itu berapa lama pengaruhnya akan hilang? Sampai waktu yang dikehendaki. Oh berarti diprogram terus? Ya, Selama diprogram terus berjalan? ya, Oh nggak ada waktu habisnya? ya, Kalau nggak diprogram berarti nanti habis gitu? ya. Itu awal mula melakukannya seperti apa biasanya? Mereka yang menggunakannya tuh seperti apa biasanya? Melakukan apa aja? Dengan cara Hmm? ada bertataplah. Hmm? Ada yang cara Hmm? bertemu langsung. Ada juga yang dari pakaian. Lalu dibacakan mantranya. Oh, Ada ritual khusus. mm-mm. Sesaji-saji khusus. Hmm? Oh begitu ya. Terus ada ciri-cirinya nggak bagi pelaku kalau targetnya sudah kena itu? Ada. Yang melakukannya tuh punya ciri tanda-tandanya gitu? Ya. Biasanya seperti apa tandanya tuh? Yang terkena itu pasti mengikuti, mencari. Gitu. Ya. Hmm. Lalu setelah itu? Dia rela melakukan apa saja. Hmm. Bahaya juga ya berarti. Berarti nggak ada waktu habis ya? Ya. Kalau di program ya ada terus gitu. Ya. Selain ilmu itu ada lagi nggak? Banyak ilmu-ilmu hitam yang dipelajari nenek itu. Berarti nenek itu nggak melakukan kejahatan, kejam itu atau apa? Jam dia. Kejamnya seperti apa? Setiap dia sudah merasa puas, Hmm. dia menghabusi Hmm. pasangannya. Hmm. Diapakan itu? Dihilangkan nyawanya. Caranya diapakan?
Ada yang ditusuk, ada yang dicekik, dan ada juga yang dijatuhkan. Gitu. Terus akhirnya si nenek itu dikemanakan sekarang? Jasadnya Hmm? dimakan alam. Oh ya. Berarti akhirnya meninggal juga itu si nenek. Meninggal gimana itu? Dalam pertempuran atau dengan sendirinya? Kan dia pengen abadi. Berarti nggak bisa abadi. Hah? Pertempuran. Seperti apa? Ada yang napi sakti, Hmm? yang menguasai Hmm? berbagai ilmu. Terus? Dia bisa dikalahkan. Dengan cara apa dikalahkannya itu? Memakai apa? Dengan cara apa mungkin? Hmm? Dipisahkan badannya. Dipisahkan badannya? Ya. Sebagian dipendam. Sebagian dilempar ke air. Ilmu rawa rontek berarti ya? Ya. Berarti dia punya rawa rontek gitu. Ya. Dikalahkannya oleh yang mana? Oleh yang tadi atau ada lagi? Ada lagi. Oh, bukan yang tadi. Bukan. Kalau yang tadi hanya merebut kitab aja Ya, gitu. hanya ditugaskan merebut kitab itu. Tapi nggak bisa ngalahin. Ya. Oh. Kalau yang ngalahin dari mana itu? Yang mengalahkannya dari mana? Cirebon. Oh gitu. Ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Begitu ya. Terus ilmu-ilmunya tuh banyak nggak sampai sekarang itu? Banyak. Ada. Banyak. Maksudnya ada yang menjalankan nggak? Ada. Ada yang menjalankan gitu. Ada. Ya udah, kamu pulang ya. Makasih banyak informasinya. Cok pulang silahkan. Makasih informasinya ya. Ini ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa bicara? Kalian sedang apa ini? Mereka nggak bicara ya. Cuman yang dilihat sepertinya mereka sedang menyembah sesuatu, sedang melakukan upacara kalau dilihat. Jadi mereka sedang melakukan upacara tertentu. Berbeda gerakannya, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Jadi mereka tuh melakukan semacam ritual. Kalau kita lihat, jadi semacam ritual, semacam ada persembahan gitu. Jadi mereka melakukannya beramai-ramai berarti ya, berbeda-beda tugas ya, karena dari gerakan beda. Berarti ada tugas masing-masing buat mereka. Kenapa? Mengganggu acara. Oh, mengganggu acara. Acara apa? Mengganggu acara apa? Mengganggu acara apa?
Ini ada yang bawa pedang. Mengganggu acara apa? Emang kalian sedang apa? Ini sedang menari ya, seperti sedang menari. Oh. Kalian sedang melakukan upacara apa? Menyembah guru kami. Dia membawa senjata. Guru kalian siapa? Guru kalian siapa? Kalian sedang menyembah guru kalian? Guru kalian siapa? Siapa guru kalian? Nggak perlu tahu. Kenapa harus menyembah guru kalian? Emang kalian nggak punya Tuhan? Bagi kami. Guru kami segalanya. Siapa guru kalian siapa? Kami ingin tahu. Saya ingin tahu guru kalian siapa? Wanita cantik. Oh, wanita yang tadi tuh yang dibicarakan. Ya? Iya. Oh. Bukan cantik itu katanya, udah tua itu, udah tua renta katanya. Oh, ternyata ini pengikutnya. Jadi mereka memujanya katanya. Terus hati-hati ini agak. Jadi mereka sedang melakukan upacara. Upacara Apa kamu? ya, saya ingin tahu. Pergi. Iya. Mati guru kami. Ya? Iya, saya nanti pergi. Cuman saya penasaran itu upacara apa? Menghormati guru kami. Hmm. Oh, hati-hati sahabat. Apa saja yang kalian lakukan di sana? Untuk apa persembahan itu, untuk apa? Menyembah mereka itu untuk apa? Gara-gara kamu, persembahan kami ditolak. Persembahan kamu ditolak. Kenapa? Memang tujuannya untuk apa? Ada persembahan itu tujuannya untuk apa? Kekuatan. Kekuatan. Maksudnya agar kalian kuat gitu. Mencari petua guru kami. Oh gitu. Jadi kalian harus melakukan itu. Oh, itu syaratnya. Apa aja yang diharuskan itu? Memujanya. Nggak usah memuja guru kalian. Ada cara lain kok. Ya, hati-hati ya. Tapi mereka masih dalam kondisi aman sih. Tidak perlu. Ini fokus ini. Ini fokus dari tadi melakukan ritual ini. Yang itu menari. Jadi ini 3 ya, beda-beda ini. Ini apa yang dilakukan ini? Coba kita ganggu yang di depannya itu. Ada apa di depan kamu itu, ada apa? Jangan ikut campur. Oh, jangan ikut campur katanya, dia fokus sedang ritual. Kenapa kamu mengganggu kami? Bukan mengganggu, kami ingin tahu. Ya udah, kalian lanjutkan nggak apa-apa. Ya. Ya udah, lanjutkan aja. Silahkan kembali. Jangan pakai raga di sini ya. Silahkan pulang aja. Bantu dulu, bantu. Bantu mana? Udah pulang, kenapa? Dia menari terus dari tadi. Kamu laki-laki, perempuan? Hah? Laki-laki? Kok pintar menari? Itu tarian itu agar apa? Suka dengan penarian ini. Oh gitu. Jadi itu ada energinya gitu, ada kekuatannya. Ya. Ini gerakan. Yang diajarkan dari kitab itu. Oh, gerakan itu dari kitab. Ya. Oh, berarti mengandung kekuatan ya gerakan itu. Jadi hanya dengan gerakan bisa menimbulkan kekuatan. Oh, seperti itu ya.
Nah, wah, hanya dengan gerakan aja lumayan kuat kekuatannya loh. Berarti dari gerakan pun gak sembarangan ya. Ya udah pulang, terima kasih ya. Silahkan lanjutkan upacaranya, silahkan. Terima kasih. Sudah hadir, terima kasih. Udah pulang. Nah, dia nggak mau pulang. Malah menari terus ya. Lihat. Sepertinya dia mendengarkan sebuah musik gitu ya di sana. Memang iya, kalau di gunung ini kebetulan saya pernah mengalami ya. Jadi ada beberapa murid saya juga. Kebetulan mereka agak di bawah umur dulu ya. Pernah saya bermain ke sana, itu ada suara gamelan, sahabat. Ada suara gamelan. Mungkin ini seperti ini, mereka sedang melakukan ini. Jadi ini dibantu. Ada suara gamelan ya. Nah, suara gamelan itu jelas terdengar. Bahkan mungkin murid-murid saya dia pasti mengingatnya dengan jelas karena kebetulan dulu itu ada 5 orang ya. Ada 4 orang. Sepertinya mereka mendengar semuanya. Bukan sepertinya, memang mendengar semuanya. Bahkan saya sempat menyadarkan mereka, menyadarkan bahwa kalian dengar nggak suara ini? Lalu mereka bilang, iya, saya mendengarnya. Nah, jadi mereka mendengar semuanya. Dan kami bukan di puncak ya, kami di pertengahan antara puncak dan bawah. Itu jelas sekali terdengar suara musik gamelan zaman dahulu. Nah, sangat jelas sekali. Mungkin mereka sedang melakukan upacara seperti tadi, sepertinya. Sedang berpesta mungkin ya. Dan ketika mendengar suara itu, untuk Anda yang suka mendaki, ketika mendengar suara gamelan seperti itu, atau untuk Anda yang sering pergi ke hutan, pernah mendengar atau nanti suatu ke hutan nanti barangkali mendengar suara gamelan musik zaman dulu itu ya, sebaiknya Anda hindari, jangan pernah mengikuti rasa penasaran itu. Hati-hati ya, jangan pernah mengikuti rasa penasaran itu, karena itu sesungguhnya pancingan aja supaya adrenalin kita naik, lalu kita terpancing untuk ingin tahu. Biasanya rasa ingin tahu, rasa penasaran itu akan timbul begitu besar. Nah, di situ biasanya nanti terbawa, tersesat, lupa pulang. Itu permainan bangsa jin yang biasa tinggal di gunung atau di hutan-hutan. Jadi suara gamelan itu nyata. Kalau saya sih nyata karena mendengar langsung gitu. Jadi secara nyata. Nah, jadi mudah-mudahan ada pelajarannya ya. Nah, hati-hati dengan suara itu karena memang sering memancing. Suaranya itu banyak, bukan hanya gamelan, ada berupa suara orang minta tolong dan lain-lain. Nah, atau ada suara-suara yang pokoknya yang aneh yang membuat kita penasaran. Entah itu suara burung, suara apa gitu ya. Hati-hati ya. Tapi kalau ada suara orang yang minta tolong itu kita harus waspada, barangkali ada yang memang tersesat ya. Kita cukup menyaut aja itu udah bagus, cukup menyaut aja. Biasanya kalau 3 kali berarti itu bukan bangsa itu. Kalau 3 kali atau 2 kali masih 3 kali menyaut, berarti itu biasanya manusia. Karena makhluk itu biasanya hanya sekali atau paling banyak 2 kali aja. Gitu, bisa menimbulkan efek suara gitu. Jadi bisa masuk ke alam kita suaranya itu bisa 1-2 kali. Lebih dari 2 kali biasanya itu bukan dari makhluk itu ya. Biasanya makhluk nyata gitu. Itu patokannya. Tadi tentang kisah Gunung Ciremai, ternyata ada sosok perempuan di zaman dahulu yang pernah bertapa di sana, dan perempuan itu mempunyai ilmu-ilmu tertentu tingkat tinggi ya, sehingga bisa awet muda. Nah, jadi perempuan itu menguasai ilmu-ilmu pelet yang tingkatannya lumayan tinggi, ilmu pelet tingkat tinggi. Nah, jadi hati-hati juga ini ya, untuk kaum hawa, untuk kaum wanita hati-hati, bahkan juga untuk laki-laki juga hati-hati, karena ini bisa digunakan untuk wanita dan untuk laki-laki juga. Jadi menurut tadi penangkalnya adalah sebuah
ritual atau sebuah apa tadi katanya harus membersihkan hati. Intinya mungkin kalau menurut kita harus bertafakur, harus banyak berzikir, harus banyak ibadah. Intinya ke situ. Nah, memang penangkal ilmu pelet, ilmu hitam itu ya. Ketika kita sebelum tidur itu harus berdoa dulu. Karena biasanya mereka berfungsinya tuh ketika kita tidur. Ketika kita tidur, biasanya dia akan masuk menyerang. Gitu, menyerang ke dalam pikiran kita. Biasanya itu nanti kita bermimpi, bertemu dengan dia, bermimpi. Nah, biasanya itu dia sedang memprogram. Nah, jadi hati-hati ya. Biasakan membaca Falak Binas ya. Membacakan Al-Falak, Al-Ikhlas, Anas sebelum tidur dibiasakan, dan doa sebelum tidur ya. Dibiasakan itu sangat bagus, sangat kuat bentengnya itu. Kalau kita biasakan setiap malam sebelum tidur, kita bacakan itu dulu, dan jangan lupa berwudu ya. Ini untuk muslim. Ya, untuk non muslim Anda bacakan doa sesuai ajaran Anda sebelum tidur agar Tuhan memberikan perlindungan untuk kita. Ya. Gitu. Jadi untuk kita jangan lupa membacakan Al-Falak, Al-Ikhlas, Anas sebelum tidur. 3 kali atau 7 kali tidak apa-apa. Agar ada perlindungan ya. Nah, jadi nanti ilmu pelet akan kesulitan. Untuk yang sudah terkena itu harus diterapi ya. Harus diterapi, berobat terus-menerus gitu, minimal 3 atau 4 sampai 5 kali. Karena tidak bisa langsung hilang biasanya. Bahkan biasanya kalau ketika sudah terkena, meskipun diputuskan, dia bahkan bisa berbahaya ya, bisa berbahaya efeknya. Karena sulit untuk dipisahkan. Gitu, sulit untuk dipisahkan. Nah, jadi sangat berbahaya, makanya lebih baik mencegah ya. Gitu. Jadi untuk yang sudah terkena berhati-hati, untuk keluarganya tetap dijaga dan fokuskan dirawat di orang-orang yang memang ahlinya di tempat Anda ya. Seperti itu mungkin. Mungkin untuk malam ini sudah dulu ya. Udah dingin. Jadi sahabat, nanti kita lanjut lagi mencari kisah yang lainnya. Silahkan boleh dikirimkan permintaannya ya. Barangkali nanti kita bisa menguak tentang di daerah Anda, atau kalau kita ingin datang ke lokasi silahkan saja, nanti kita bisa datang gitu ya. Gitu, kalau memang Anda kontak dulu di belakang gitu, telepon dulu, nanti kita bisa datang ke lokasi gitu. Dan pengumuman juga untuk yang datang ke Padepokan, untuk yang baik itu mau berobat atau konsultasi lainnya, sebaiknya telepon dulu, karena saya sering ada keluar kota juga gitu. Takutnya pas ke Padepokan saya nggak ada, kan kasihan juga ya. Itu silahkan. Dan mohon maaf, dulu pernah dibilang untuk yang ingin mondok belajar di tempat, bukannya tidak boleh, bukannya kita tidak mau menerima, tapi dulu sudah dibilang kita belum ada ruangan, kita belum punya ruangan, belum punya fasilitas untuk menerima Anda mondok di Padepokan. Itu kedepannya insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun tempat untuk tempat tinggal Anda belajar di Padepokan ya. Doakan saja. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya, nanti kita bisa bangun ya. Gitu. Dan terima kasih yang udah mendukung, yang udah mendoakan. Terima kasih banyak, dibantu dibagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.